Transportasi umum menjadi salah satu lokasi yang rawan penularan virus corona. Masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas, terlebih saat berada di angkutan umum. Meski sejak awal pandemi penggunaan masker 3 lapis sudah disosialisasikan, namun masih ada yang melanggar. Menanggapi maraknya penggunaan masker 1 lapis, PT KCI melarang penumpang KRL menggunakan masker scuba dan buff selama berada di dalam KRL. Pekan ini penerapan pelarangan penggunaan masker scuba dan buff telah dilaksanakan. Namun masih banyak warga yang belum mengetahui larangan ini dan masih menggunakan masker 1 lapis. Seperti yang terjadi di stasiun Depok Baru, petugas meminta penumpang ini mengganti masker jenis scuba yang dikenakannya dengan masker lain. Sementara reaksi berbeda ditunjukkan oleh seorang wanita yang protes lantaran larangan tersebut. Di stasiun Bekasi, petugas meminta penumpang kereta komuter lain yang masih menggunakan masker jenis scuba dan buff untuk mengganti dengan masker jenis lain. Calon penumpang pun membeli masker medis agar diperbolehkan naik kereta komuter lain. Ya, selama sepekan pelaksanaan PSBB ketat DKI Jakarta, beberapa aturan yang diberlakukan PT KCI diantaranya pengurangan jam operasional mulai pukul 4 pagi hingga jam 20 malam. Jumlah kapasitas di dalam gerbong kereta maksimal 74 orang, lansia hanya diperkenankan naik kereta di luar jam sibuk, yaitu pukul 10 hingga 2 siang, dan balita masih dilarang untuk naik KRL. Aturan tersebut diberlakukan untuk menekan penyebaran virus corona di transportasi umum seperti KRL komuter lain. Penggunaan masker menjadi satu hal yang paling penting dalam protokol kesehatan. Bahkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menjelaskan penggunaan masker yang efektif. Pemakaian masker scuba dan buff sudah tidak diperbolehkan di dalam kereta KRL dengan alasan tidak efektif karena hanya terdiri hanya 1 lapis. Tidak hanya itu, penggunaan masker juga wajib dilakukan bagi pengendara kendaraan pribadi, termasuk ketika berkendara seorang diri. Akankah upaya ini menjadi cara yang paling efektif untuk mengurangi kasus positif COVID-19? Bersama saya Stefani Patricia, kita akan berbincang lebih jauh terkait disiplin kunci atasi corona. Ya, pemirsa, tema kita pada malam hari ini disiplin kunci atasi corona, dan kami akan langsung berbincang dengan narasumber. Untuk pertama kalinya kami akan berbincang terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan juga penggunaan masker di transportasi umum, yaitu di kereta atau di KRL. Sudah ada bersama kami Mbak Ane Purba. Selamat malam, Mbak Ane. Selamat malam. Iya, Mbak Ane, ini kita masih berbincang mengenai larangan penggunaan masker jenis scuba dan juga buff di kereta. Banyak yang mempertanyakan ya, Mbak, mungkin kenapa baru sekarang? Karena mungkin banyak masyarakat yang sudah terlanjur membeli ataupun juga memiliki masker jenis scuba dan buff ini. Iya, kalau kita lihat kebijakan menggunakan masker dari awal hingga sekarang itu juga proses ya. Dari yang awalnya kita hanya mewajibkan kepada mereka yang membutuhkan seperti orang sakit, kemudian lansia, dan kita orang sehat tidak menggunakan, sampai akhirnya ada kebijakan semua boleh menggunakan. Dari awal memang sosialisasinya adalah kain 3 lapis, dan masker kain 3 lapis dan juga masker kesehatan. Tapi pada perkembangannya kan di sini ternyata scuba menjadi salah satu masker favorit ya. Kita lihat juga perkembangannya. Kemudian kita merekomendasi dari beberapa masukan juga dari tim kesehatan, dan kami juga memiliki 30 lebih poskes ya, yang juga didampingi oleh dokter. Ini juga membantu kami untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan kami di dalam menjalankan komuter lain. Salah satunya adalah kami fokus dengan efektivitas masker, karena dengan menggunakan masker ini kan adalah salah satu cara kita meminimalisir penyebaran virus. Dan akhirnya kita mendapatkan satu masukan untuk efektivitasnya, untuk transportasi publik seperti KRL, itu yang kita gunakan adalah masker 3 lapis dan masker kesehatan. Oke, sejauh ini setelah diberlakukannya larangan, bagaimana Mbak Ane untuk pantauan di lapangan? Apakah sosialisasinya sudah dirasa cukup atau masih ada penumpang yang mungkin belum mengetahui mengenai adanya larangan ini? Iya, kalau minggu lalu kita lakukan sosialisasinya tidak hanya melarang dan mengingatkan, tetapi memberi contoh. Jadi kita menyebarkan 1.200 masker gratis kain 3 lapis, supaya itu bisa menjadi edukasi yang efektif kepada pengguna jasa komuter lain. Dan kita melihat 1 minggu ini adalah minggu di mana kami mulai menegakkan aturan,
Dan alhamdulillah ini diterima baik oleh pengguna jasa komuter lain yang memang sangat aktif ya. Kalau pengguna komuter lain setiap hari menggunakan karena mereka harus beraktivitas di tengah pandemi. Kalau dibilang masih ada nggak yang menggunakan? Masih. Karena komuter ini juga ada new customer, ada penumpang kami yang musiman. Disinilah peran petugas untuk tetap mengingatkan. Kami saat ini, PT Kereta Komuter Indonesia tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti ketika normal, tetapi kami mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu 74 per kereta, di mana penumpang juga dicek suhu tubuhnya, dicek kelengkapan protokol kesehatan seperti masker, kemudian kami juga menyiapkan wastafel untuk cuci tangan dan marka-marka di stasiun ataupun di KRL untuk jaga jarak. Jadi di sini adalah hal yang berbeda ketika normal kita harus melakukan mobilisasi menggunakan komuter lain dengan protokol yang ketat. Oke, artinya saat ini kalau masih ada calon penumpang yang kemudian datang ke stasiun menggunakan masker jenis scuba ataupun buff, tidak diizinkan untuk naik atau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam stasiun? Iya, betul. Jadi ketika kami cek suhu tubuh, sekalian kami cek kelengkapan seperti masker dan mengingatkan mereka untuk cuci tangan. Jadi sama seperti cek suhu tubuh ya, ada aturannya juga yang diberlakukan, yang diizinkan masuk ke stasiun. Sama dengan masker, jadi saat ini kami ketat sekali untuk masuk ke komuter lain, karena kita sama-sama mau sehat, sama-sama mau beraktivitas dengan disiplin yang tinggi. Oke, apakah ada alternatif yang disiapkan petugas, misalnya menyiapkan masker bedah sekali pakai untuk penumpang yang belum mengetahui adanya aturan ini? Sudah kami lakukan, ya, 1 minggu kita sudah menyebarkan 1.200 masker. Hari Senin kemarin kita juga masih memberikan masker, tapi saatnya juga kan sosialisasi juga ada batasnya ya. Dan kita kan sosialisasinya juga tanpa istilahnya setiap hari kita sosialisasi dengan berbagai media kami. Announcement, kemudian TV media, kemudian sosial media, semuanya melakukan edukasi tersebut dan bahkan ini menjadi headline news ya 1 minggu terakhir, dan kita berharap tidak hanya naik KRL, tetapi kita keluar rumah gunakanlah masker yang memang efektif untuk menangkal virus. Betul sekali, ini memang harus terus diedukasi kepada masyarakat. Kalau dari KCI sendiri ada imbauan masker seperti apa yang sebaiknya digunakan oleh calon penumpang? Iya, kepada pengguna jasa komuter lain saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, kami berharap pengguna jasa komuter lain mematuhi protokol, terutama menggunakan masker yang memang direkomendasikan yang paling efektif untuk virus ini, yaitu masker 3 lapis, kalau yang kain, ya, kemudian masker kesehatan. Karena kita mau terus bergerak, kita harus terus bergerak dengan disiplin yang tinggi dan pasti kita tidak mau tertular dan tidak mau menularkan virus kepada yang lain dengan memperketat penggunaan masker ketika kita keluar rumah. Oke, masker kain 3 lapis ataupun masker bedah ya, ini sesuai dengan anjuran dari pakar kesehatan juga. Mbak Ana, kalau bicara mengenai tema kita, disiplin, kunci atasi corona, seringkali kita lihat ya pada saat razia di jalan, ini masih banyak sekali masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Kalau di kereta sendiri sejauh ini dari mungkin laporan teman-teman petugas di lapangan, masih ada nggak penumpang yang membandel begitu, tidak mengikuti protokol kesehatan, baik itu mungkin dalam hal penggunaan masker ataupun menjaga jarak dan sebagainya? Iya, ini bulan ke-6 kita harus bangun jam 4 pagi gitu ya. Kemudian kita posko jam 4 pagi dari kantor pusat membantu 4.700 petugas kami di lapangan. Kemudian jam 4 sore sampai kereta terakhir, itu untuk mendisiplinkan. Butuh pengawasan untuk protokol ini dan itu kami lakukan. Tapi dengan melihat langsung di lapangan, sebenarnya sejak Maret sampai sekarang ini jauh sekali berubah. Pengguna jasa komuter lain jauh lebih disiplin. Untuk saat ini namanya satu keberhasilan mengubah tradisi mereka menggunakan komuter lain. Datang ke stasiun mereka sudah mencari marka gitu. Datang ke stasiun mereka sudah mencari wastafel portable. Dan mayoritas pengguna jasa komuter lain sudah sangat paham disiplin protokol yang ada di stasiun ataupun KRL. Challenge-nya adalah komuter ini kan masih mengangkut penumpang yang musiman, yang mungkin tidak setiap hari naik KRL, sehingga edukasi demi edukasi protokol ini masih terus dilakukan oleh pengguna, maksud kami petugas. Bahkan kami membentuk 150 orang Sea Rangers, itu terdiri dari teman-teman milenial
ini di luar jam sibuk mereka akan ada di 80 stasiun untuk melakukan sosialisasi 3M. Artinya, walaupun penumpang kami tingkat disiplinnya sudah naik, konsistensi melakukan pengawasan terhadap disiplin protokol masih terus kami lakukan bersama 4.700 petugas pengamanan yang kami sebar di 80 stasiun. Oke, artinya sebenarnya melalui edukasi dan juga pengawasan yang ketat ini bisa ya masyarakat diedukasi dan dibiasakan untuk mengikuti protokol kesehatan. Seperti contohnya bisa dikatakan di KRL berarti sudah cukup berhasil untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. Iya, kita istilahnya apa ya, pekerjaan kita 6 bulan ini tidak sia-sia ya, karena kita melihat sudah semakin tertib. Kalau dulu antri itu mereka marah, sekarang antri itu sudah menjadi new normal, menjadi kebiasaan baru sehingga mereka sudah tahu bahwa mereka datang ke stasiun, itu mereka sudah ada penyekatan dan penyekatan untuk pembatasan masuk ke stasiun ataupun KRL gitu. Jadi hal-hal inilah yang kita lakukan dan mereka semakin tertib menggunakan masker. Sekarang kita tertibkan efektivitas maskernya gitu. Bahkan masukan dari masukan juga dari penumpang kami untuk melakukan perbaikan kebijakan juga kita lakukan. Buktinya sampai sekarang ini dengan rekomendasi dari petugas kesehatan juga ya, bahwa sirkulasi udara juga menjadi salah satu cara kita untuk menghadapi virus ini, sehingga di jam-jam sibuk kereta kami jendelanya di ujung-ujung itu kita buka ketika berjalan ya, supaya sirkulasi udaranya lebih baik. Bahkan sampai di stasiun itu yang biasanya pintunya hanya satu sisi kita buka, ini kita buka dua sisi supaya perputaran udaranya lebih cepat dan sirkulasi udaranya lebih baik. Jadi yang kita lakukan seperti penyemprotan disinfektan, kemudian memaksimalkan sirkulasi udara, ini harus didukung dengan disiplin pengguna jasa komuter lain, baik pengguna ataupun petugasnya. Kita perketat protokolnya seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jadi kita bisa bersama-sama gitu menghadapi virus ini. Di tengah ini kita harus beraktivitas dan tetap harus bergerak, ya kita harus disiplin gitu. Nah, Mbak Ana tadi kalau sempat sebut mengenai marah-marah ya, ini sebenarnya kemarin pun pada saat KRL, KCI kemudian mengurangi kembali jam operasional KRL, sempat ada mungkin keberatan ya bagi para penumpang setia KRL ini karena merasa sulit untuk bisa pulang kalau memang KRL-nya jamnya dibatasi. Bagaimana tanggapan dari KCI? Kita tidak mengurangi jam perjalanan atau frekuensi perjalanan itu tidak kita kurangi di jam sibuk. Artinya kita melakukan rekayasa pola operasi juga berdasarkan tren pengguna kami, dan kami juga menginformasikan hal tersebut kepada Pemda setempat seperti DKI. Sehingga kereta pertama tetap bisa berangkat jam 4 dan kita harapkan itu jam 5 baru masuk DKI untuk mengikuti peraturan DKI. Kemudian untuk sore hari, ini kan sampai pukul 19. Tetapi kita juga informasikan kepada Pemda DKI bahwa masih ada beberapa kereta kami yang masih ada di DKI di atas jam 19. Ini karena tidak bisa KRL itu tidak bisa diberangkatkan dalam waktu yang sama, tetapi harus ada jarak, kemudian harus ada rekayasa pola operasinya dan disambut baik oleh DKI. Dan di sini juga kita ada namanya pengiriman sarana ya, pengiriman sarana di 3 provinsi dengan 400 km lebih yang harus kami layani. Tentu ada perputaran sarana. Ketika ada perputaran sarana ini, ketika pengguna kami memang masih ada yang harus naik, boleh naik, dan mereka bisa melakukan pengecekan jadwal KRL melalui KRL Akses yang bisa di-download di App Store. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ya. Sehat selalu dan tentunya semoga pengawasan kedisiplinan masyarakat di KRL ini bisa terus dipertahankan. Terima kasih Mbak Ana. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.